Bektuk Ki Abdullah datang dari pondok etika sareng Ki Imron, langsung edebuih bi Ki Imron kalaban ngangkui bahasa isyarah benih bahasa jelas langsung dimengerti. Dabun Ki Imron dek Ki Abdullah makai bandit lo mari genteng monok yang kui kebaik apa oleh gula oleh siapa oleh yang tua mampu gula pengakim dalam mak jadi gula lo hendak ke suara kebijiban merobi mabimbo oh ya jom mabimbo ampun wafat dan jom neraka ayo ini malaikat Bekto Kirosi masuk ke tembangan dak kadin to karena Kirosi gitu dalam meneng Syekhana Khalil 2 di men neng ketecen tembangan lauk Bekto masuk dak kadin to depak ada tanina halaman dalam si lauk lebedah labeng kuareh labeng mantan bertawaleseh selamat datang dunia sampai akhirat tetiap tepak Kirosi benih kun cuma Ki Abdullah sayang monin benih kun cuma Ki Hulil Agi benih cuma Ki Lilur Ki Fuad Ki Faruk Ki Zuber Ki Muhammad panjenengan mulai peta pertejah ngiring periksa nih setuju Ki Fatur Razi senyabe Ki Fakhri saya ada tujukan le aling ya jauh mabimbo ayo masuk surga atau boleh kan insyaallah apa boleh jauh mabimbo kita menaduk mbah kalau beda angkui lo marina male manfaat aguna Bekto kadin to Ki Abdullah kilo faham kenapa maksud debuno beliau sampai iulangi dukale sareng Ki Imron mong lebih lo marina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kisah Kiai Haji Abdul Loskal Bangkalan Cicit Syaihona Moch Holil. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kisah Kiai Haji Abdul Loskal Bangkalan Cicit Syaihona Moch Holil. Nama Kiai yang satu ini tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Madura. Selain sebagai salah satu cucu penerus perjuangan Syaihona Holil Bangkalan, beliau juga dikenal memiliki kealiman, ketawaduan dan sangat teguh dalam memegang dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Semasa hidupnya Kiai Haji Abdul Loskal sangat disegani bukan hanya dari kalangan awam melainkan juga para ulama, khususnya di kalangan Nahdliyin. Riwayat Kiai Haji Raden Abdul Loskal. 1. Nasab dan kelahiran. Kiai Haji Raden Abdul Loskal yang berarti hamba Allah, Bindere Dula begitulah panggilannya sewaktu kecil. Beliau lahir di Bangkalan pada 15 Jumadil Ula 1354 Hijriah, 15 Agustus 1935 Masehi di Desa Demangan, tepat di jantung kota Bangkalan, Madura. Beliau merupakan putra ketiga, setelah Kiai Haji Fatur Rozi dan Nyai Robiah dari pasangan Kiai Haji Raden Zahrawi dan Nyai Hajah Romlah, cucu Syaihona Halil Bangkalan, dengan saudara-saudara beliau sebagai berikut. 1. Kiai Haji Fatur Rozi. 2. Nyai Robiah. 3. Kiai Haji Raden Abdul Loskal. 4. Kiai Haji Moh Holil AG. 5. Kiai Haji Holilur Rohman, dipanggil Kiai Lilur. Nasab dari jalur ibu, Kiai Haji Abdul Loskal Bangkalan merupakan salah satu cicit Syaihona Holil Bangkalan. Nasab beliau diantaranya, KH. Abdul Loskal bin Nyai Hajah Romlah binti Kiai Haji Imron bin Kiai Haji Holil, Syaihona Holil Bangkalan, bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim dan seterusnya yang bersambung kepada Sunan Kudus. Kiai Haji Hamim adalah menantu Kiai Asror, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri, bin Abdullah bin Said Sulaiman Basyaiban, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang dimakamkan di Mojo Agung Jombang dan seterusnya bersambung ke Syarifah Hadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nasab dari jalur bapak.
2. Sanad ilmu dan pendidikan. Kiai Haji Abdul Laskal sudah hidup dalam lingkungan keagamaan, beliau tinggal di sebuah pesantren yang diasuh oleh kakek buyutnya Syekhona Khalil Bangkalan. Sejak kecil Kiai Haji Abdul Laskal dipanggil dengan sebutan Bindere Dula atau Radulla. Beliau suka bermain bola, terkadang bermain bola bersama adiknya Bindere Khalil dan teman-teman lainnya. Pendidikan adalah salah satu yang mengantarkan Kiai Haji Abdul Laskal dalam kesuksesannya dalam berilmu dan pintar dalam keagamaan. Dengan pendidikan yang beliau tekuni dan beliau selalu dalam keistiqamahan membuat beliau menjadi seseorang yang alim dan pandai dalam berkepemimpinan. Beberapa pondok yang pernah beliau singgahi dalam menuntut ilmu diantaranya Madrasah At-Taufiqiyah, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Al-Munawir, dan Pondok Pesantren Sarang, Pondok Pesantren Al-Islah, dan Pondok Pesantren Al-Munawir. Masa kecil beliau dalam pendidikannya secara formal dimulai sekolah di Madrasah At-Taufiqiyah Jangkebuan yang didirikan dan diasuh oleh Kiai Haji Abd Hadi. Beliau adalah putra angkat dari Kiai Haji Hasan Putra dari Syekhona Khalil Bangkalan dari istri pertamanya Nyai Azzah. Madrasah At-Taufiqiyah menerapkan sistem klasikal kelas Syifir Awal, Syifir Sa'ani, Kismul Awal, Kismul Sa'ani, dan Kismul Salis. Kiai Haji Abdul Laskal langsung masuk pada kelas Syifir Sa'ani dan lulus tahun 1943. Di madrasah ini juga meniti beratkan terhadap pemahaman. Setiap malam Bindere Dula nyolok ke kediaman Kiai Haji Sayuti Marzuki yang terletak di daerah Pangeranan, yang pada saat itu terkenal sebagai salah satu ulama yang sangat alim. Pada tahun 1952, Bindere Dula meninggalkan Demangan untuk melanjutkan pendidikan dan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan atas biaya dari Bindere Rozi. 16 Pada saat itu Bindere Rozi sudah memiliki usaha sehingga bisa membiayai Bindere Dula di Pondok Pesantren Sidogiri. Bindere Dula memilih Pondok Pesantren Sidogiri karena pada saat itu Pondok Pesantren Sidogiri terkenal dengan kesalafannya yang dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Nawawi yang sangat terkenal kealimannya. Selain itu karena sang buyut pernah nyantri di Sidogiri sewaktu diasuh oleh Hadratusi Syekh Kiai Haji Noer Hasan yang merupakan kakek dari Kiai Haji Khalil Nawawi. Radulla panggilannya di Sidogiri, beliau ingin mengaji ke Kiai Haji Khalil Nawawi karena dikenal alim dan amil bi ilmi. Kiai Haji Khalil Nawawi pada saat itu menjadi labuhan dari para ulama yang ada di Jawa Timur karena memiliki karakter yang religius seperti Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kiai Haji Khalil Nawawi juga dikenal sebagai ulama yang warak. Sewaktu di Sidogiri Radulla beliau selalu dikirim oleh kakaknya yakni Kiai Haji Rozi. Saat itu berumur 24 tahun, kiriman yang beliau peroleh dari kakaknya digunakan untuk membeli kitab-kitab dan buku-buku yang membentuk kepribadiannya. Kegiatan beliau selain belajar adalah membaca, beliau tidak akan berhenti membaca sebelum buku yang dibacanya tamat. Radulla pandai bergaul dan mudah beradaptasi dengan teman-temannya di Sidogiri sehingga selain beliau terkenal dengan kealimannya beliau juga terkenal dengan pandai bergaul. Hal tersebut menggambarkan bahwa beliau selain pandai dalam ilmu agama beliau juga pandai dalam ilmu bermasyarakat. Semua kitab dikuasainya, baik ilmu alat, fikih, tauhid, balagah, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Sewaktu mondok di Sidogiri Radulla pernah mengaji di pesantren Sarang Jawa Tengah. Radulla mengikuti hataman pengajian Ramadan bersama teman sekamarnya Gus Amir Faisal Jember, beliau mengaji kepada Kiai Haji Zubair Sarang. Karena memang Radulla adalah tipe santri yang rajin dan tekun belajar. Maka di pesantren Sarang juga demikian, beliau selalu mutalaah. Tidak pernah keluar kamar kecuali untuk keperluan ibadah dan mengaji kepada Kiai Zubair. Di pesantren Al-Islah Radulla mengaji Ahkamul Fuqaha, yakni ilmu yang berisi tentang hasil-hasil Batsul Masail Muktamar Nahdlatul Ulama mulai dari periode pertama. Keinginannya tidak terwujud karena Kiai Haji Matsuki tidak mulang kitab Ahkamul Fuqaha, pada akhirnya diganti dengan kitab lain. Pada saat itu Kiai Haji Masduki terkenal dengan kealimannya dan ilmu fikihnya. Setelah berhenti dari Pondok Pesantren Sidogiri, Radulla melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Munawir M Yogyakarta yang didirikan oleh Kiai Haji Munawir. Beliau adalah salah satu seorang santri Syekhona Khalil, akan tetapi pada saat itu Pondok Pesantren Al-Munawir di bawah pimpinan Kiai Haji Ali Maksum mantan Rais AM PBNU. Sebelum jadi santri di Pondok Pesantren Al-Munawir Radulla dites langsung oleh sang Kiai.
Radula mondok di Krapyak di samping ingin memperdalam ilmu agama juga karena ingin kuliah di Institut Agama Islam, IAIN, Sunan Kalijogo. Ketika Radula mendaftar masuk ke IAIN Sunan Kalijaga pada awalnya ditolak karena beliau tidak memiliki ijazah formal. Namun, ada surat keterangan rekomendasi dari Kiai Haji Ali Maksum akhirnya Radula diterima. Di samping kuliah di IAIN Sunan Kalijaga beliau juga sekolah madrasah aliyah pondok pesantren Krapyak, tetapi beliau masuk langsung pada kelas 6 dan lulus pada tahun 1965. Di IAIN Sunan Kalijaga, Radula masuk Fakultas Adab. Inilah yang mendorong beliau ingin kuliah di IAIN Sunan Kalijaga karena pada saat itu di IAIN Sunan Ampel belum ada fakultas adabnya. Radula menfokuskan pembelajarannya pada ilmu manajemen pendidikan dan tata cara mengajar, didaktik metodik. Radula lulus dari IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1966, pada tingkat Propa DUC. Kemudian Radula diminta oleh Kiai Haji Ali Maksum untuk menjadi menantunya karena pada saat itu Radula terkenal kealimannya. Namun dengan penuh tawaduk Radula meminta maaf kepada sang guru dengan alasan beliau belum siap untuk menikah dan masih ingin belajar. Setelah 2 tahun beliau menetap di Krapyak kemudian berhenti dan beliau menetap di Demangan. 3. Keluarga dan penerus Kiai Haji Abdullah Skal. Kiai Haji Abdullah Skal mulai menetap di Demangan pada tahun 1966 setelah selama 14 tahun beliau menuntut ilmu. Pada awalnya tidak ada kegiatan yang dijalani oleh Radula ketika beliau kembali ke Demangan. Hari-harinya hanya diisi dengan mempelajari berbagai kitab, dan di waktu malam sering berdiskusi dengan Kiai Muntasyar. Di Demangan tersebut pada suatu ketika Binde Radula pernah akan ditunangkan dengan salah satu seorang anak dari ulama yang berasal dari Jember yakni Kiai Haji Hasan Shiddiq. Pertunangan tersebut tidak sampai jadi karena pada awalnya Radula ingin melamar putri dari Kiai Haji Hasan Shiddiq yang kedua akan tetapi Binde Radula malah direncanakan akan ditunangkan dengan putrinya yang pertama. Sejak saat itu Radula tidak lagi memikirkan soal pernikahan, hari-harinya hanya diisi dengan ibadah dan mutalaah kitab. Hingga suatu saat beliau menemukan gadis idamannya saat lomba tilawatil Quran dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dimenangkan oleh seorang gadis cantik dengan suara yang sangat merdu dan memukau semua penonton dan para dewan juri. Gadis tersebut bernama Sumtin yang berasal dari Ngoro Jombang. Gadis yang dilahirkan pada 31 Desember 1946 Masehi di Desa Ngoro, sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang. Setelah lulus dari Jombang dia bermain dan tinggal menetap di rumah pamannya Ustadz Tajus Subki Kepala Madrasah Darul Ulum yang terletak di sebelah selatan Masjid Agung Bangkalan hingga berlanjut ke pernikahan. Akad nikah dilakaukan di Masjid Ngoro yang tidak jauh dari kediaman mempelai wanita. Setelah menikah seminggu kemudian Binde Abdullah membawa istrinya kembali ke Demangan. Kehidupan mereka memang benar-benar berangkat dari nol dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian UST Tajus Subki meminta Kiai Abdullah untuk menjadi dosen memberikan SP IAIN Al-Jami'ah Sunan Ampel Bangkalan. Dengan beberapa pertimbangan hingga harus ada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, yang juga paman dari Kiai Abdullah Skal. Sejarah pendirian dan pengasuhan Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Khalil, Bangkalan. 1. Sejarah pendirian PT Syaikhona Muhammad Khalil, Bangkalan. Syaikhona Muhammad Khalil mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan. Setelah putrinya, Siti Hatimah, dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha atau Kiai Haji Muhammad Taha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya tersebut. Dan Kiai Khalil sendiri, pada tahun 1861 Masehi, mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Khalil. Dari pesantren di Kademangan inilah Kiai Haji Khalil bertolak menyebarkan Islam di Madura sampai Jawa. Pada mulanya beliau membina agama Islam di sekitar Bangkalan. Baru setelah dirasa cukup baik, mulailah beliau merambah ke pelosok-pelosok yang jauh, hingga menjangkau seluruh Madura. Sekilas sejarah Syaikhona Muhammad Khalil. Syaikhona Muhammad Khalil dilahirkan pada 11 Jamadil akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan,
Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama. Beliau juga memiliki garis keturunan kepada Sunan Gunung Jati yang merupakan salah seorang wali songo di Pulau Jawa. Berikut ini adalah silsilah Syaihona Muhammad Khalil menurut Kiai Haji As'ed Syamsul Arifin, Sukorejo, Asembagus, Situbondo. Sunan Gunung Jati Sayyid Sulaiman Mojo Agung Kiai Abdullah Kiai Asror Karomah Kiai Muharram Kiai Abdul Karim Kiai Hamim Kiai Abdul Latif Syaihona Muhammad Khalil kecil digembleng langsung oleh ayah beliau, menginjak dewasa beliau ta'alim di berbagai pondok pesantren. Sekitar 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Kiai Muhammad Khalil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Canggaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini, sesungguhnya, masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Sewaktu menjadi santri, beliau telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu juga beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat Sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Pada 1276 Hijrah, 1859 Masehi, Syaihona Muhammad Khalil belajar di Mekah. Di Mekah Syaihona Muhammad Khalil Al-Maduri belajar dengan Syaikh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syaikh Utsman bin Hasan Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syaikh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syaikh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima, Sumbawa. B. Keluarga dan keturunan Syaihona Muhammad Khalil. Syaihona Muhammad Khalil dijelaskan memiliki 9 istri menurut catatan Kiai Haji Mahfudz Hadi, yaitu 1. Raden Ayu Asek binti Lodrapati. 2. Ibu dari Nyai Rahmah, tidak diketahui namanya. 3. Raden Ayu Arbiah. 4. Nyai Mesi. 5. Nyai Sulah. 6. Nyai Hutab. 7. Nyai Sabrah. 8. Raden Ayu Nurjati, putri bangsawan, janda dari Kanjeng Bupati Painah. 9. Seorang janda kaya yang berasal dari Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Meski memiliki 9 istri, akan tetapi beliau memiliki keturunan hanya dari 4 orang istrinya yaitu 1. Raden Ayu Asek binti Lodrapati. 2. Ibu dari Nyai Rahmah. 3. Raden Ayu Arbiah, dan 4. Nyai Mesi. Berikut ini gambaran lebih rincinya yaitu 1. Raden Ayu Asek binti Lodrapati, dikaruniahi 2 orang anak. 1. Nyai Khotimah, menikah dengan Kiai Muntoha dan dikaruniahi 4 orang anak. 2. Kiai Muhammad Hasan, menikah dengan Nyai Karimah namun tidak dikaruniai anak. 2. Ibu dari Nyai Rahmah, tidak diketahui namanya, dikaruniahi 1 orang anak. 1. Nyai Rohmah, menikah dengan Kiai Muhammad Bakri dan dikaruniahi 1 orang anak yaitu Muhammad Umar. 3. Raden Ayu Arbiah, dikaruniahi 2 orang anak. 1. Ahmad Baidowi, meninggal sejak 5 bulan. 2. Muhammad Imron, menikah dengan Nyai Mutmainah yang dikaruniai 5 orang anak, dengan salah satu merupakan ibu dari Kiai Haji Abdullah Askal. 4. Nyai Mesi, dikaruniahi 1 orang anak. 1. Nyai Asma, lahir di Mekah, menikah dengan Kiai Muhammad Yasin yang dikaruniahi 8 orang anak. Wallahu alam. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.